Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Bahasa Arab. Gue tanya, Musa pakai bahasa apa? Gue tanya, Musa ini orang mana dan dia pakai bahasa apa? Kenapa dia berbahasa Arab? Pertanyaan gue nih, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarga ini, Musa berkata kepada keluarga pakai bahasa apa? Kenapa jadi bahasa Arab? Ini Musa ini orang Israel. Orang Israel. Kenapa diterjemahin jadi bahasa Arab? Nah. Musa waktu ngobrol sama keluarganya bahasa apa? Baik, saudaraku dalam Tuhan, langsung kita lihat video lengkapnya. Dan buat saudara yang merasa terberkati dengan penjelasan Agatha, langsung like video ini dan juga share atau bagikan supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Yuk, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Pak, kamu baca. Bacakan aja, nggak kelihatan Ini sama saya. kan kamu tadi saya tanya kan kepada siapa firman itu diberikan? Kepada Rasul toh. Nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, yang telah kami raba tentang apa ini? Firman hidup. Ya udah. Berarti ini perkataannya itu. Berarti siapa firman Berarti itu? itu perkataannya yang diterima Bapak, Bu, maksudnya. Jangan marah dong. Siapakah firman itu? Nah, ini kamu harus tahu. Firman itu telah menjadi manusia. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Pak, Jadi kalau kamu nanya, mana firman itu? Yesus itulah firman itu, sayangku. Jadi firman Tuhan kami itu bukan jadi kertas yang bisa disobek-sobek, hilang. Karena kalau firman itu hidup, ya, dia tidak mungkin jadi kertas, seonggok tulisan, seonggok hafalan. Cuh, kembali kau ke asalmu. Oke, yang bilang tadi pakai akal-akalan, kita pakai data, sayang. Tidak perlu saya jelaskan aneh-aneh. Gimana merbot? Kok lucu? Firman Tuhanmu cuma bisa jadi kertas. Firman Tuhan kami jadi manusia. Kok ditanya lagi mana firmannya? Firman itu jadi manusia. Yesus itulah firman. Kalau nggak nyampe ya memang otak kau itu cuma pindah ke pantat. Udah. Jadi mana yang diterima? Ya Yesus. Makanya tadi kata Rasul apa? Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, yang kami raba, apa yang didengar? Yesus. Yang dilihat siapa? Yesus. Yang diraba apa? Yesus. Itulah yang kami beritakan. Masa gini aja aku nggak ngerti? Dah. Ada lagi yang mau ditanya? Kan pertanyaannya tadi, mana firmannya? Yesus. Udah dijawab, apalagi pertanyaannya? Oh, masih ada. loh, firman kok menerima firman? Katanya Yesus firman. Tapi dia menerima sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti yang disampaikan kepada mereka itu Boleh apa? saya menanggapi, bro? Silakan. Ini firman loh. Menerima Dengerin firman. dulu. Bisa kamu diam dulu. Kau harus bisa melihat Yesus itu memiliki dua natur, ya. Natur ilahi dan natur manusia. Natur lagi jawabannya, yang ditanya mana? Loh, Dia nggak memang ngerti Yesus- natur, Pak. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Oke, Hakikat. ya. Jadi ketika Yesus berdoa, ya, itu konteks utamanya Yesus berdoa, ya. Dengarin. Bukan saya menjelaskan. ke situ. Oke, baik.
Nah, Ya, Yang nggak ada ya. yang lain, Agatha yang lain lah yang suruh apa jawab. pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yang lain lah suruh jawab, ini nggak Oke. ada ini dia. Bukan kayak gitu. Kan kamu bilang masa Firman nerima Firman. Gitu kan pertanyaanmu kan? Bukan mana firman, sebab segala firman telah kusampaikan. Udah dijawab. Apa Udah yang dijawab, mau disampaikan diulang kepada lagi. mereka itu apa? Yesus itu Firman udah dibilang. Ya, tapi dia menerima firman. Iya. Terus yang mau kamu tanya apa? Apa yang disampaikannya? Yang diterima Yesus itu apa? Yang disampaikan Yesus itu apa? Contoh nih, Yang aku disampaikan menerima Yesus itu perkataan. dirinya. Yang Aku disampaikan menerima Yesus perkataan. ini, yang disampaikan Yesus itu tentang dirinya. Makanya dia ngaku Tuhan. Tentang dirinya itu apa? Lu bahwa dia adalah Tuhan. Ya kan dia bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi perkataan Allah itu ya dirinya sendiri. Lu gimana kamu? Jadi apa yang disampaikan tentang dirinya? Bahwa dia Tuhan. Itu. Kok jauh-jauh kamu? Makanya Yesus itu ngomongnya kayak gimana? Aku, sesungguhnya aku, bukan katakanlah. Dia tidak pernah mengatakan katakanlah. Katakan sejujurnya. Dia selalu mengatakan aku, sesungguhnya aku. Dirinya sendiri. Dirinya lah firman itu. Itu, makanya dia nggak memberitahukan lagi. Kata Bapa kepadaku, nggak pernah dia bilang. Langsung dia ngomong. Pakai direct message gitu. Jadi langsung. Makanya dia tidak mengatakan seperti ini. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Yesus itu mengatakan dirinya, akulah yang awal dan yang akhir. Jadi firman itu yang berkata. Bukan menyampaikan firman seperti katakanlah dia begini, katakanlah. Makanya kamu selalu mengira surat, buku, hafalan, firman itu tidak pernah jadi buku, sayang. Jadi kalau kamu nanya mana firman itu, datang ke gereja. Yesus itulah firman itu. Ya kan? Sudah paham? Sebab segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa itu yang disampaikannya itu? Dirinya. Oh, diriku. Dirinya kok diriku. Kamu itu siapa? Kamu itu tanah, seonggok tanah yang diciptakan Tuhan Yesus beserta dengan Tuhanmu itu ciptaan Tuhan Yesus. Makanya Yesus itu menyampaikan tentang dirinya, bukan diri orang lain. Diriku. Makanya Yesus itu selalu berkata begini ya kan. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Nggak pernah dia bilang, kata Bapa dosamu sudah diampuni. Merbot. Udah, lu ngepel aja sana. Udah, emang tugas merbot itu kayak gitu. Makanya kan udah saya bilang. Jadi mana firman itu? Dia. Yang disampaikan itu apa? Dirinya. Makanya Yesus selalu berkata, akulah guru dan Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku sudah mengampuni kamu. Aku ada sebelum dunia ini ada. Dia itu menceritakan dirinya. Makanya Yesus bilang apa? Cari Pak Roti Hidup ayatnya. Musa, nabi-nabi itu menulis tentang aku. Kasih tahu Pak. Jadi apa yang ditulis Musa, apa yang ditulis nabi-nabi, itu tentang Yesus. Karena Yesus itulah firman itu. Sangat sulit ya. Ada kan ayatnya Pak? Sebab Musa menulis tentang aku. Coba cari teman-teman yang di bawah. Ada kan ayatnya itu? Itu. Jadi firman itu tadinya datang kepada Musa dalam bentuk kata-kata, dan pada zaman akhir dia datang dalam rupa manusia. Iya, Yesaya Gimana 5 ayatnya, Pak? ayat 4. Yesaya Berapa? 5 ayat 46. Yesaya 5 46 sampai 47. Coba silakan dibacakan. Yesaya 5 mana kitab Yesaya 5 46 47. Yesaya 5 46
Yesaya berapa tadi? Sabar, saya buka catatan dulu. Yohanes, sorry. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 46. Kok Yesaya 46 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Itu pernyataan Yesus, ya. Ini. Iya, betul sekali. Ya, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia, apa yang ditulisnya? Menulis. Tentang aku. Kita tanya si Merbot, Musa itu dapat firman atau dapat buku? Salah. Sekarang saya tanya, Musa itu menerima firman atau menerima istri? Ya kalau kamu percaya bahwa Musa itu menerima firman, ya, maka yang ditulis Musa itu adalah Yesus, karena Yesus itu adalah firman itu. Masa gini aja kau susah? Gimana sih? Iya kan? Udah paham? Mereka ini Pak Roti hidup, tau nggak? Mereka ini selalu mengira bahwa firman itu tulisan. Udah jelas-jelas ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu jadi manusia, bukan firman itu jadi buku. Betul. Jadi apa yang diterima oleh para rasul? Ya Yesus. Makanya Injil itu adalah Yesus, bukan kitab seperti dugaan Tuhanmu, Merbot. Makanya aku bilang, Tuhanmu aja nggak tahu membedakan mana imam, mana nabi. Bagaimana dia mengerti bahwa Injil itu adalah manusia? Udah, Merbot, Tuhanmu suruh belajar sama aku. Bawa sini Tuhanmu, biar ku ajarin dia. Suruh ke sini. Dia harus belajar banyak hal, karena dia tuh nggak ngerti. Injil itu adalah manusia, bukan buku. Makanya rasul-rasul itu menulis tentang Injil, menulis tentang Yesus. Tuhanmu ini memang perlu sekolah. Untung Tuhan Yesus sekolah ya Pak. Kalau sempat tidak sekolah Tuhan Yesus, sama kayak Tuhanmu nasibnya. Aduh, Bunda Mikmoy. Agatha. Aku mau nanya. Apa Pak? Sebentar. Saya pernah baca dalam satu kitab, ternyata Isa yang mengajari Isa membaca dan menulis itu Allah sendiri loh. Di Allah nggak kitabnya. ngajari? Kenapa Allah nggak ngajari kekasihnya membaca dan menulis? Bapak tahu nggak persamaan Tuhan dengan tunggu. Persamaan apa ya? Persamaan Tuhan dengan sekolah. Oh, persamaan Tuhan dengan murid sekolah. Gimana itu menjelaskannya? Sama-sama dipanggil dengan bel yang kencang. Coba, kalau kamu pernah ke sekolah SD, nyuruh murid-murid masuk itu pencet apa? Bel. Dan itu menggunakan mikrofon kan, pengeras suara kan. Jadi persamaan antara murid-murid di sekolah dengan Tuhan itu sama-sama diteriakin. Aduh, ya ampun, gimana tuh Bunda Mi? Aduh, kenapa harus sama-sama diteriakin seperti murid-murid SD? Aduh, ya gitulah. Naiklah yang lebih berkelas dari siapa tadi, Marbot tadi ya. Oh, dia tadi namanya Marmut.
Tapi sekarang kenapa dirimu nggak counter balik lagi sekarang? Apa tuh counter balik? Apa? Kayak mereka bertanya kayak tadi Oh, remote itu. pakai bukunya mereka. Iya. Karena bukunya tuh terlalu nggak kelas ditaruh di room kita. Betul sih. Iya. Bapak tahu nggak Pak, kenapa di kelas-kelas di universitas, tahu nggak kenapa di kelas-kelas universitas itu nggak pernah pakai lagi buku dongeng? Karena mahasiswa itu nggak ada yang suka sama dongeng sekarang ini. Jadi aku pun berharap di kelasku, karena aku anggap ini kelasku itu seperti universitas-universitas ternama yang nggak pernah menggunakan lagi buku ciptaan Cerita-cerita dongeng. kayak gitu. Mantap. Iya, tetapi aku Gimana, lebih Ras? kepada Alkitab gitu, karena gini, tahu nggak Pak? Hah? Aku kasih pemahaman yang logis ya. Iya. Kalau ada buku yang tidak pernah diberitakan lagi, lama-lama orang lupa nggak? Betul, pasti lupa lah. Nah, aku lagi mengajarkan semua orang bahwa orang harus mengingat Alkitab, melupakan buku dongeng. Iya, kadang-kadang aku juga mau bilang sama apologet lain, fix biar Yesus diberitakan, jangan dongeng lagi diberitakan, kita nggak usah bahas dongeng. Iya, karena gini Pak, kalau kita nggak pernah ngomongin tentang mantan kita otomatis bisa kita lupakan ya, betul nggak? Betul. Makanya aku juga berusaha biar mereka lupa gitu. Lama-lama mereka itu hanya tertarik kepada Tuhan Yesus. Karena mereka harus baca kitab Yohanes, kesaksian Yohanes, kesaksian Matius, kesaksian Rasul Lukas gitu. Kita tidak lagi percaya dongeng. Kita harus membahas kesaksiannya murid-murid Yesus. Ngapain kita ngebahas Benar itu. yang nggak jelas ahlaknya cocok diomongin. Bagus yang seperti itu. Tapi kalau dikatakan Yesus berdoa kepada Bapa, iya. Yesus itu yang adalah firman itu, karena dia sudah mengambil kodrat manusia, maka kemanusiaannya itu di dalam Galatia 4 ayat 4 dinarasikan bahwa dia takluk terhadap Taurat. Jadi kemanusiaan Yesus itu ya betul-betul berdoa bersama dengan sang firman itu kepada Bapa. Itu bisa dijelasin gitu loh. Salam juga Kak Adel. Thank you Kak Adel. Apa yang mau kamu tanyakan? Kalau kamu mau nanya naik aja. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu. Kalau kita semua orang Kristen menggunakan akal kita, maka kita tidak akan bisa diakal-akali. Ya, kita tidak pernah diakal-akali sama orang yang bicara tentang kematian tapi belum pernah mati. Kita itu tidak bisa diakal-akali oleh orang yang mengatakan sorga tapi dia belum pernah ke sorga. Bagaimana bisa kamu percaya tentang sorga sementara dia belum pernah melihat sorga? Ya kan? Kalau kita mau menggunakan akal kita, mungkin tidak kita percaya sorga yang dijanjikan orang yang belum pernah ke sorga. Mungkin tidak kita percaya dengan kehidupan orang mati padahal dia belum pernah keluar dari dunia orang mati untuk mengatakan kematian itu seperti apa. Nah, aku mau nakut-nakutin si Happy dulu ya. Nih, Happy. Kan lu tadi bilang gua akal-akalan. Lu kalau mau punya akal, nih gua tanya sama lu. Kalau lu punya akal, nih, lihat ini. Ada dua orang yang matinya bersama-sama. Satu orang kaya, satu Lazarus. Orang kaya ini
mati. Dia dikatakan apa? Menderita. Nih, menderita kesakitan dalam nyala api. Nih, orang kaya ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan ketika dia mati, dia apa? Menderita dalam nyala api. Sedangkan nih dia menderita nih. Menderita sengsara di dunia maut. Nih, orang kaya itu juga mati, menderita sengsara di dunia di alam maut. Lazarus yang ikut Yesus, dia mati dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat-malaikat. Ini dua orang yang sama-sama mati. Lazarus bangkit. Dan dia menceritakan dunia orang mati itu seperti apa. Orang kaya ini bahkan minta tolong sama Abraham. Bahkan dia minta tolong supaya saudaranya yang lain, nih, di rumah ayahku masih ada lagi 5 orang. Supaya ia diperingati. Jangan tidak mengikut Yesus. Tuh. Makanya kamu itu harus cerdas. Pakai akalmu. Orang yang mati gak pernah bangkit lagi, dia bahkan minta tolong. Kasih taulah saudaraku itu, jangan sampai dia dalam nyala api menderita sengsara seperti aku. Dia nyuruh Lazarus kepada Bapak Abraham untuk apa? Memperingatkan saudaranya. Kamu gak percaya? Ya terserah. Kalau kamu mau menggunakan akalmu, kamu harusnya lebih percaya sama orang yang sudah pernah mati, bangkit, ya, dia pasti menyatakan hal yang benar. Tapi kalau orang mati menceritakan dunia orang mati, kita ketawain dulu. Gitu, ya. Semoga kamu di sini juga happy. Nanti kamu kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwa kalau kamu mati, nanti kamu akan menderita. Kalau tidak ikuti Yesus, ikuti Yesus sekarang. Jangan tunda lama-lama. Siapa tahu besok kamu ketabrak truk, happy. Ya kan? Gak ada kesempatan untuk bertobat dan dibaptis. Udahlah. Ya. Itu harusnya kamu tuh cepat-cepat bertobat mumpung masih ada nyawamu, mumpung masih ada nafas dalam hidungmu. Karena kalau besok kamu ditabrak truk, besok kamu misalnya diracuni sama istrimu, selesailah kau. Kita nggak pernah tahu kapan napas kita ini berakhir. Jadi kalau kita tidak pernah tahu kapan napas kita berakhir, apa perintah Tuhan Yesus? Lilis, perintah Tuhan Yesus itu apa? Berjaga-jaga. Jadi kalau kamu gak berjaga-jaga, dari sekarang kamu gak tobat, gak dibaptis, kau innalillahi. Kaulah betina tobat sebelum ajan menjemput. Ajan gak bisa menjemput, Bang. Karena ajan itu suara toa yang dikeraskan. Masa ajan menjemput? Gimana ajan menjemput? Itu kan suara ya Bang RH ya? Cemana? Dijemput kemana? Bukan suara Tuhan, tapi suara alat. Aneh-aneh sejak kalian ini. Aduh, suara YouTube, Bun. Iya, gimana cara ngejemput? Suara menjemput. Nggak bisa lah suara menjemput. Gimana itu? Ya, justru kamu yang bertobat. Saya sudah bertobat. Saya dulu pengikut berhala. Sekarang saya pengikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bang RH nggak tahu ya? Nggak pernah tahu saya. Cerita dong. Menurut Abang, baik tidak kita membicarakan aib? Ntar nanti ketiban sial pula kita ini. Nah itu makanya ya,
Ini aib yang sudah lama sekali tidak mau saya bongkar, takut sial. Karena bagi saya Bang RH itu adalah aib, ya, sungguh aib yang benar-benar nyata. Ya kan? Ajalmu Agatha dah di ujung tanduk. Ah, tanduknya siapa? Malu-malu. Loh, baru tahu aku ada ajal di ujung tanduk, Bang. Berarti kalau ada manusia mati itu diseruduk kerbau ya, Bang ya? Agatha lihat ini enggak? Dirimu sudah lihat ini tidak, bencana yang terjadi di Indonesia? Apa itu? Bencana di Indonesia. Itu beneran? Serius beneran ini? Itu AI itu. Enggak, ini bencana. Nah, siapa yang terjadi. videoin? Orang lagi apa? Orang lagi di Jayapura juga, di sini juga orang lagi kumpul apa namanya? Kayak galang donasi untuk di lampu-lampu merah, untuk Di ini. Sibolga katanya. Iya. Video lama. Bukan yang sekarang. Nah, ini terjadi lagi. Ada yang terjadi, tidak tahu di mana itu ya. Tadi ada yang bilang ke saya saat saya live, mereka bilang Ropi Hidup nggak galang dana untuk daerah tersebut. Nggak usah galang-galang dana deh. Mau Kalian galang mau dana bantu, terus? kirim aja. Langsung Iya, aja. kita mau kirimnya lewat mana? Jangan sampai nanti salah sasaran pula kita kan. Iya. Kita yang Karena akhirnya ke bawah-bawah nanti. Tapi jangan lupa doa itu nomor 1 loh. Ya, Betul. teman-teman doakan ya. Teman-teman kita yang ada di Sibolga yang sedang kena bencana, kiranya Tuhan melindungi mereka, mendampingi mereka, menguatkan mereka. Amin. Ya, supaya mereka bisa melewati segala sesuatunya itu dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Itu ya, tanggal 25 teman-teman jangan lupa kemarin, kan? didoakan. Itu kemarin. Oke. Aduh, ya ampun. Emang musim hujan ya? Nggak tahu di daerah tersebut hujan atau bagaimana. Saya juga baru lihat di spanduk yang di lampu-lampu merah di Manokwari sini kan, orang itu mohon menggalang dana untuk musibah bencana alam di kota ini. Tapi itu ya tadi ya, kalian kalau mau membagi itu makanan itu paling penting. Nah, kalau bisa kalian itu jangan lewat rekening A, rekening B, rekening C. Kalian bikinlah satu kayak komite yang bisa langsung datang ke sana. Ya, Betul. datang ke sana untuk mengunjungi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi mereka semua ya teman-teman ya. Jangan lupa doanya. Doa itu Dan penting. juga hati-hati kalau yang bawa-bawa bencana tersebut di TikTok dan menggalang dana. Jangan sampai jangan kalian deh. uang hilang boro-boro ya. Ya, kalau bisa yang bisa datang ke sana deh. Ada orang yang bisa datang ke sana. Nah, harusnya juga amanah sih ya. Pemerintah lah, harusnya pemerintah sih yang pertama sekali bisa mengambil tindakan secepatnya mereka. Gitu ya. Jangan kerudi yo. Ya ada aja yang nulis yang kayak gitu. Kali Ya ini. ampun. Nggak boleh gitu ya. Siapa aja kalau ada yang mau langsung datang ke sana. Ini kan contoh nih kayak Bang Pendi ya. Bang Pendi itu kan dia jalan langsung ya orangnya. Nah, kalian cari tuh penginjil-penginjil yang ini langsung deh. Jalan langsung gitu. Nah, itu tuh bagus. Gitu ya. Itu supaya mereka itu bisa datang langsung terus membantu mereka. Salam, Koko, nggak nyusul, Apa sayang? Ya, nggak nyusul Koko lah. Nyusul kemana? Ini nyusul Koko, saya. nyusul Koko Intan lah. Salam Kak Intan. Salam, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan mungkin? Agak Intan lihat Koko di atas lah, mau naik lah ada Koko. Kalau nggak ada Koko Intan nggak naik. Oke. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya ikut doakan juga ya teman-teman yang lain, dan jangan lupa ya selalu nonton berita yang terupdate karena kita nggak tahu bencana alam tuh ada di mana-mana. Nah, Betul.
sekarang ini memang lagi musim hujan di daerah Asia Tenggara, terutama di Malaysia juga itu lagi musim hujan banget ya di sini ya. Jadi kalian doain lah, semoga pemerintah juga gesit gitu loh, menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia, masyarakat negara manapun ya. Karena kita juga tidak pernah akan tertawa dengan penderitaan orang lain. Nggak mungkin ya Bang RH ya, Kak Intan ya. Kita pasti Betul. juga punya rasa empati. Betul. Kemungkinan tadi yang ngajak saya Sis Agatha untuk galang dana di Roti Hidup itu kemungkinan orang dari daerah tersebut, cuman ragu juga sih. Dan kita Dicek aja, kalau ragu jangan ya, tapi selidiki dulu gitu. Kalau bisa apa ya yang orang yang dari gereja yang bisa dipercaya, yang bisa datang langsung gitu. Itu aja, jadi bisa dimonitor gitu pergerakan bantuan itu. Karena Itu pernah ya Bolga itu daerah mana sih Agatha? Sumatera itu tadi ada yang bilang Sumatera. Sumatera. Tapi daerah Berarti iya teman-teman berarti bisa lewat Bang Pendi. Beliau kan biasanya hal-hal itu seperti tadi aku itu beliau bilang. langsung turun langsung ke lapangan kan. Tapi kita tanya juga Bang Pendi bersedia nggak? Kita juga Iya. kan siapa yang dekat lah, siapa orang yang dipercaya daerah-daerah sana. Tapanuli Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, nah itu ya. Kalau ada yang bisa ngasih kayak bantuan makanan itu sebenarnya lebih penting sih, lebih bagus. Jangan sekali-kali kasih ke yang mau dapat 2M dan gagal. Kalian kecewa semua. Koko nggak usah nyindir-nyindir lontar jadi masalah lagi loh. Koko itu Ini kan apa sih? Emang aku nggak ngerti 2M. Harus nanti jelas, akhirnya jadi masalah lagi loh. Jangan. Salam Bang Mike. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau niat galang dana, galang dana. Yang bisa turun ke lapangan langsung itu bagus gitu. Tapi yang perlu kita suruh biar cepet ya, biar cepet menanggulangi di sana ya. Pemda di sana lah, Pemda di Sumatera Utara sana, tolonglah ya. Betul. Itu tolong dipantau saudara-saudara kita karena mereka yang paling dekat. Hari gini ya ampun, masih korupsi, aduh. Kakak. Ya. Intan mah udah ngomong punya duitnya kan kalau tanggal muda loh. Oh gitu. Kalau tanggal tua kan nggak punya, udah ngomong. Kan udah WA kemarin loh. Jadi Intan ini juga Agatha ini Udah nggak kenal Kak Agatha. Intan pernah naik sekali ya. Kak Agatha yang dulu, yang Kak Agatha dulu banget itu loh. Yang pertama itu luar loh. biasa. Yang pertama itu loh. Intan Payong. Bukan. Upin. Coba Kak Intan yang mana nih Kak Dulu Intan? yang pernah lo naik ke Kak Agatha Open yang cam, makanya open enggak cam, lah. Cek. Intan belum mandi loh. Oncom. Open cam lah. Yang dulu kapan Kak Intan? Yang dari Tegal itu. Bahasa Arab. Gue tanya, Musa pakai bahasa apa? Gue tanya, Musa ini orang mana dan dia pakai bahasa apa? Kenapa dia berbahasa Arab? Pertanyaan gue nih, ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, ini Musa berkata kepada keluarganya pakai bahasa apa? Kenapa jadi bahasa Arab? Ini Musa ini orang Israel. Kenapa diterjemahin jadi bahasa Arab? Musa waktu ngobrol sama keluarganya bahasa apa? Kan bilang gue Oten umat terjemahan ya kan. Ya, Oten umat terjemahan. Pertanyaan saya, Musa waktu ngobrol sama keluarganya pakai bahasa apa? Ini kita beri. Kasih lagi surah jin.
Nih gue curiga jin bahasa Arab nih. Ini itu baru surah An-Naml, itu Musa ya. Nih nanti gue tanya ini nih, ya. Gue tanyain lagi nanti. Ya ayo Me. Nah, coba gue tanya. Musa kan katanya berkata kepada keluarganya. Musa ngomong bahasa apa? Nah, pertanyaan saya itu, Rehan, yuhu. Wih, wih. Rehan. Iu. Priwit. Wit. Mana Rehan? Agak pinter gua. Kau bilang kan, hidup cuma sekali kan? Itu memang bagi orang yang menolak Yesus itu memang punya hidup cuma sekali. Ya, kalau lu di dalam Yesus ya lu ada hidup yang akan datang. Coba baca Mut pengakuan iman Nikea di butir yang ke-11 12. Bentar ya. Dia berarti lu nggak hafal, Cok? Hafal, tapi yang kalau yang diurut-urutkan ke 12 Ya 11. itu kan cuma 12 butir yang terakhir Oh itu. ya, yang 12 itu ya, serta kehidupan zaman yang akan datang. Aku percaya akan kebangkitan. Oh, aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Kan itu yang 10 itu. Menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. Nah, kami itu percaya kebangkitan orang mati, berarti kami hidup. Tuh, kamu mah hidupnya sekali doang. Rehan, gimana tadi? Udah malu belum? Han, Rehan. Nih baru muncul Kenapa lagi tuh? deh. Gimana Han? Udah pingsan yang tadi Han? Ya ampun. Kasihan ya. Putra putri anak bapak mama. Jadi dia bilang gini Mut. Ini dia atau bukan ya? Aduh lupa gua tadi. Jadi gini, ada tadi yang typing gini. Tuhan itu karena dia Tuhan makanya dia gak punya anak. Bukan. Karena dia itu Tuhan makanya gak punya istri. Sama dong kayak Tuhan Yesus. Coba abang kan bilang Zabur, Taurat, Injil, Quran, kitab kami. Coba mana buktinya? Mana ya? Ayo. Nih ya, si Rehan ini ya. Dia bilang, tidur udah malam. Bumi ini bulat, bukan datar. Kok kira semua wilayah bumi ini malam? Dia pikir di tempat ini malam kali ya. Di tempat gua tuh masih pagi. Tempat lo kali yang malam. Ingat, bumi ini bukan datar. Jadi matahari nyorot tuh set siang terus nggak ada malam. Gimana sih? Masa dia nyurut udah malam? Ngantuk. Ya udah lu tidur aja. Jangan lupa ya baca baca-bacaan gitu. Gerhana bulan sekarang. Ini si Hasbullah ini mukanya gerhana tadi. Gelap. Bang, nggak usah ngajakin saya lihat gerhana tadi, udah ada tadi naik ke sini gerhananya langsung. Nih disaksiin 200 orang tadi gerhana. Loh, nih coba kita lihat lagi ya. Dia nggak ada. Nih, pasti nih gerhana. Lu lihat gerhana nih. Ini ya, lu mau lihat gerhana kan? Buka kamera. Hasbullah. Cepat. Nih, lu kan mau lihat gerhana nih. Gerhana di maghrib. Bang, kan? Gerhana lu. Itu juga lagi gerhana tuh. Itu gerhana. The real gerhana. Coba gue tanya Mut, kalau gerhana terang atau gelap? Mut. Gelap tuh. Oh, kalau mau lihat kegelapan, gelapnya kegelapan. Tuh, lu mau lihat gerhana tuh. Udah,
Itu kayaknya lebih gerhana dari gerhana sih menurut gue ya. Itu gegana ya, tim gegana. Lo tau gak tim gegana? Gelisah galau merana. Asik. Ayo goyang dumang. Ini gelap karena matahari. Oh, gelap karena matahari. Ini ada on-onnya ya. Di mana-mana. Di mana? Bulan yang nggak bercahaya udah kelihatan Sejak IQ-nya. kapan matahari gelap? Sejak kapan matahari itu menggelapi? Coba. Astaga Tuhan, nih kayaknya lu di kampus sekali-sekali tuh nguping gitu, mahasiswa belajar apa, lu jangan nyapu mulu, jagain Itu pelajaran gerbang anak SD, Moms. Iya, dia mah kayaknya nih matahari panas. Enggak, dingin. Kemarin gua ke mall matahari tuh. Dingin. Bener. Matahari. Gue belum pernah ya sekali. Gue dulu pernah ke matahari beberapa kali ya. Gue kalau ke sana nggak pernah panas. Ini dia doang ini. Katanya ke matahari panas. Pas mati listrik kali ya. Ya nggak dinyalain gensetnya. Makanya lu kepanasan Iya. pas di matahari. Dia mah keramaian doang. Tahu nggak Ramayana? Lu tau nggak? Apa itu? Tahu. Iya. Makanya agak panas. Beda. Ramayana itu kan dongeng kan. Kisah. Aduh. Kisah Ramayana gitu. Karena waktu itu ya, waktu gua ke Bali, gua pernah tahu gitu kan, ada kisah Ramayana. Cak, waktu pas tari kecak itu ada seremoni tari kecak. Di situ katanya ada Ramayana gitu. Itu kan Ramayana itu Beda kan. Moms, tapi ya udah sama aja. Oh iya. Panah hari panas ikan aja gosong. Settingannya aja nggak jelas ya. Ini tolong dibantu ya si Hasbulo ya, dari gua live dia tuh udah ada dan dia tuh asli ya, moonnya menggelap gulita, di sini masih pagi sayang, jadi gimana gua mau lihat gerhana? Emang gerhananya pagi? Malam nggak sih kalau bulan? Dulu gua pernah melihat gerhana pagi hari waktu gua kecil deh kayaknya. Itu gerhana matahari cuy. Ya itu gerhana matahari, gue pernah. Bentar lagi penggemar gelapmu Neng, astaga. Tapi ini mereka ngerti nggak sih kalau sebenarnya orang yang hipotermia, kedinginan, itu rasanya kepanasan. Dan orang yang terbakar, case-nya terbakar, itu badannya terbakar, itu tuh rasanya mereka kedinginan banget loh. Jadi si Hasbula ini bilang matahari panas, Dia hipotermia. iya sesimpel itu aja dia nggak tahu loh. Kesian banget ya. Tunggu. Dia nggak ngerti hipotermia apa. Oh, yang kedinginan itu loh bang. Coba jelasin, kasih data hipotermia apa. Ini host provokator. Hah? Bang, hostnya itu jangan kayak ular kobra dong, host. Pakai T. Teh. Itu mah ular kobra tuh. Host. Bang, tolong bang, lo kalau mau pakai bahasa Inggris, ya jangan dikorupsi huruf T-nya. Astaga. Sesimpel tulisan aja nggak sih? Jadi gue bukan provokator ya, gue itu adalah traktor. Traktor yang buat di sawah itu. Atau konduktor gue yang gini, yang buat musik itu, yang memimpin. Anjir. Iya. Apa nih? Sudah. Gitu, dan dari. Gimana? Gue tadi masuk ke roomnya adalah, terus dia bilang kayak gini, gue lupa lagi ya, 400 tahun kita tuh kehilangan suaranya Tuhan, bener nggak? Gimana ceritanya?
di zamannya apa kita kehilangan Tuhan? Nah itu karena gue masuknya tuh pas dia bahas kayak gitu doang. Jadi dia cerita awalnya tuh karena di saat itu nabi-nabi tuh udah nggak ada lagi, jadi makanya kita kehilangan suaranya Tuhan itu. Dan menurut gue lah sekarang kan juga nggak ada nabi ya. Kalau kayak gitu ya sekarang waktunya juga nggak sih? Di zamannya apa? Di zamannya apa nggak ada nabi? Wait deh. Hah? Soalnya gue masuknya tuh pas udah dia bahas kayak gitu dan gue nggak banyak tanya, gue langsung skip doang. Emang di Kristen ada masa patroh? Nah itu makanya gue tuh mau bilang kayak gitu kan, cuman ya takut. Nih, gini loh. Bagaimana cerita? Nih, tujuan Tuhan mengutus nabi apa? Pertama itu dulu. Gue ada rekam, wait, bentar, gue keluar dulu. Oke. Jadi pertama gini ya. Tujuan Tuhan mengutus nabi itu untuk apa? Untuk dia berbicara kepada manusia kan. Betul nggak? Kita bisa baca di Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Jadi kalau tujuan Tuhan itu adalah berbicara melalui para nabi, di ayat 2-nya dikatakan pada zaman akhir Allah itu berbicara langsung. Jadi nggak pernah ada yang namanya masa patroh di dalam iman Kristen. Nggak pernah ada kita kehilangan kesempatan kita untuk berbicara kepada Allah. Itu karena Tuhan Yesus sendiri bilang akan tiba saatnya orang tidak lagi menyembah aku di bukit Gerizim gitu. Tapi semua orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Itulah yang dimaksud orang akan menyembah di dalam gereja. Mana? Enggak, gue rekamnya yang bagian ini yang dia bilang kalau sebenarnya kalau kita berbuat salah terus kita merasa nggak enak di hati kita, berarti itu Roh Kudus yang bekerja. Nah, gue kan masih ingat perkataan lu kalau hakikatnya manusia itu tuh baik. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ya roh kita sendiri yang menentang hal itu. Bener nggak? Menentang apa? Menentang kalau kita tuh melakukan hal yang tidak baik. Kalau Kayak- kita melakukan hal yang tidak baik, artinya roh kita menyetujuinya. Oh iya. Terus kalau Bukan misalnya menentang. kita merasa nggak enak di hati kita, kayak ketakutan, itu bener Roh Kudus yang ini kita. Kalau Benar. lu ngerasa itu tidak benar, karena ada Taurat di dalam hatimu yang dituliskan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu bukan indikator bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena semua bangsa-bangsa itu menerima yang namanya Taurat. Coba baca Roma 2 ayat 14. Roma 2. Dari ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah itu, jadi orang-orang itu semuanya itu satu lagi. Apa tuh? Satu lagi ayatnya. Oh, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Terus? Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberi. Ulang lagi. 4 dari 14 coba. Apabila Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat,
Maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah ada tertulis di dalam hati mereka. Nah, itu isi hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Taurat dan Injil yang adalah Yesus. Nah, ini gue mau jawab ini. Gini Bunda Denok ya. Denok ya apa? Nai. Ya, 400 tahun masa peralihan Tuhan tidak berbicara. Inilah pentingnya kita itu punya kitab Anagenos Komena, atau kalau di sana disebutnya Deuterokanonika. Ada yang namanya Tobit, Sirak, Kebijakan Salomo, itu ada. Jadi nggak ada kosong-kosongnya. Allah itu nggak pernah berhenti. Makanya di masa dimana Simeon sebagai penerjemah Taurat, atau bukan hanya Taurat, kita Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, itu di situ ada dijelaskan bahwa dia itu tidak akan mati sampai dia melihat Tuhan. Ini Simeon itu 300 tahun sebelum Masehi. Dia usianya itu 300 tahun lebih. Simeon yang menyunatkan Yesus. Allah itu berbicara. Jadi nggak pernah kita itu mengalami yang namanya masa patro. Gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan dosa, artinya dia menyetujui dosa itu ada di dalam dirinya. Coba buka Roma 7. Ayat Alkitab ini. Ayat Coba bentar ya. Nah, itu bagus. Kita belajar Alkitab ya, coy. Nah, aku kan nggak tahu ya yang 400 ini, karena kan di gereja gue yang lama juga nggak ngajarin ini. Roma 8, coba lu baca Roma 8 Dari ayat pertama. ayat 1. Oke. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Sorry, 7 benar 7. Roma 7 dari ayat 13, coba. hukum Taurat. Oh, ini perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Nah, oke, kita jelasin ya. Bahkan dosa menggunakan perilaku yang baik untuk membawa kita kepada kematian. Artinya apa? Hal yang kita lihat baik itu belum tentu benar. Contoh ya, kita kasih contoh ya kan. Ini baik dalam perspektif tertentu. Contoh, ada orang mencuri. Ini yang biasa suka digunakan analogi si Hasbuloh ya. Ada orang ngumpet gitu kan. Dia pembun-bun. Dia ngumpet di rumah kita. Daripada kita dibun-bun, dibilangnya sama orang yang ngejar-ngejar si pembun-bun ini bahwa orang yang ngumpet itu nggak ada di rumah kita. Seolah-olah kan itu baik kan, menutupi kejahatan itu. Nah, itu berdosa. Lanjut, Mo. Sebab kita tahu bahwa Sebab kita tahu adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Ulang. Sebab kita tahu Bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Stop dulu. Sebab aku melakukan apa yang aku benci, gitu kan?
Tunggu. Ya. Sebab yang apa yang tidak aku tahu? perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Coba, kamu membenci nggak kebohongan? Apa yang aku benci? Enggak. Misal, kebohongan itu kamu benci nggak? Ada nggak manusia yang nggak benci dengan kebohongan? Aku tanya, Mut, kamu itu membenci kebohongan nggak? Iya, menghina itu sebenarnya perbuatan yang kita benci, tapi itu yang kita lakukan. Nih gue masih mau menjawab pertanyaannya si Imut tadi ya. Ini bagus kata-katanya nih. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang ku kehendaki yang ku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Ya kan? Paham nggak kalian? Nah, ini si Hasbuloh ini tahu dia memfitnah itu tidak baik. Memfitnah itu tidak baik, tapi si Hasbuloh ini harus terus-terusan memfitnah Rasul Paulus. Dia tahu bahwa dia itu harus membenci fitnah, tapi itu yang dia lakukan. Ini adalah dia menyetujui dosa itu di dalam dirinya. Ya enggak? Ada orang suka memfitnah. Coba, siapa yang suka memfitnah? Itu orang yang menolak Taurat. Gitu. Jadi kita tahu bahwa memfitnah itu tidak kita sukai. Atau ada di sini? Ada di sini Juma. Ada orang di sini. Ada orang di sini yang suka memfitnah. Kalau kamu normal, kalau kamu menunjukkan ada Taurat di dalam dirimu, bahwa dikatakan apa? Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Bersaksi dusta itu fitnah loh, iya kan? Benar. Dia memfitnah. Nah itu, jadi si Hasbuloh ini tahu bahwa dia tuh nggak suka memfitnah, tapi itu yang dia lakukan. Boba. Nah ini artinya adalah, nih baca lagi nih ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa Taurat itu baik. Kalau lu setuju Taurat itu baik, artinya lu nggak memfitnah, ya toh. Tapi yang dilakukan dia memfitnah. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Nah ini, jadi si Hasbuloh ini memang tidak punya sesuatu yang baik di dalam dirinya, makanya dia fitnah terus. Iya, ini jelas ayatnya, ya kan? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang baik. Itulah kehendak si Hasbuloh ini, makanya dia memfitnah Rasul Paulus karena dia tidak memiliki hal yang baik di dalam dirinya, karena dia tidak setuju bahwa Taurat itu baik. Dia tidak setuju. Kalau dia setuju Taurat itu baik, maka Taurat itu mengatakan apa, Mot? Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Tapi dia berbohong. Berarti dia tidak mengatakan bahwa Taurat itu baik. Ini kata-katanya ini loh, relate banget loh, ya kan? Kita nih misal kita nih ya, baru pulang dari gereja. Aku hari ini mau hidup kudus. Tahu-tahu langsung dia keluar dari gereja bergosip. Ini yang dimaksud. Aku tahu bahwa aku itu setuju dengan Taurat. Aku setuju melakukan hal yang baik. Aku punya kehendak untuk itu. Tetapi bukan itu yang ku perbuat. Sebab apa? Dosa tadi. Kamu setuju untuk
melakukan dosa. Sebab apa? Baca tadi ayatnya. Yang ke ini. Sebab aku tergadai di bawah kuasa dosa. Ayat 14. Roma 7 ayat 14 itu. Jadi kenapa kamu tahu yang baik tapi kamu tidak melakukan yang baik? Karena kamu semua. Baca Mut. Ayat 14-nya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kamu terjual. Makanya kamu gak memiliki dirimu lagi. Itu yang dinamakan kamu menuhankan nafsumu. Nah ini. Jadi ada orang, dia sebenarnya baik. Kalau kelakuannya jahat, dia jahat. Jadi jangan dibilang dia sebenarnya baik ya. Memang itu fitrahnya manusia, baik. Semua manusia itu fitrahnya baik. Nah, ketika dia berbuat jahat, berbohong, memfitnah, ya, ini artinya apa? Dia setuju dengan dosa. Makanya kamu itu harus ditebus karena kamu udah terjual. Makanya Yesus itu membayar kita. Nah, dengan cara apa dia bayar kita? Dengan darahnya, dengan tubuhnya. Tuh. Jadi kalau kamu semua tergadai di bawah kuasa dosa, kamu butuh seseorang untuk menebus kamu. Inilah tujuannya kenapa Yesus datang sebagai manusia. Itu hasbullah ohon. Lu kan gak tahu apa-apa, lu gak ngerti Taurat. Wajar. Ya karena itu tadi. Dalilnya adalah Mazmur. Yang aku punya Jabur nih. Baca Jaburnya. Jabur 147 ayat 19 sampai 20. Baca Mut. Satu berapa? 147 ayat 19 sampai 20. Bacalah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Bagus. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah ini bangsa yang tidak kenal Taurat, ini si Hasbuloh. Dia nggak tahu firman Tuhan. Dia nggak tahu hukum-hukumnya, hukum Taurat tadi. Di dalam Taurat ya Tukimin dikatakan jangan bersaksi dusta. Dia kerjaannya bersaksi dusta. Ini bangsa yang nggak kenal hukum Tuhan. Ini Jabur katanya, ada punya kitab Jabur. No, baca no. Kitab Jabur. Gua populerin nih. Ya. Jadi bangsa yang mengenal hukum Allah itu adalah bangsa yang mengenal Allah. Kamu Hasbullah tidak kenal Allah, makanya kau tidak kenal hukum Taurat itu isinya apa. Tuh. Makanya kau mau fitnah terus Rasul Paulus. Padahal ya, kau kenal tidak sama Rasul Paulus. Tapi kalian fitnah terus Rasul Paulus. Apa? Dapat apa kamu dengan memfitnah Rasul Paulus? Hah? Ngarep apa kamu dengan memfitnah Hasbullah? Bukan? Dibilangnya masih ngeyel. Coba aku tanya kok Hasbullah, kok dapat apa dengan memfitnah Rasul Paulus? Baik, teman-teman, videonya kita sudah simak apa yang Nasi barusan Padang dibahas dan dibicarakan oleh apologi Kristen di video barusan. Banyak hal yang menjadi inti pembahasan mereka dan tentunya kita sudah dengarkan bersama-sama. Salah satunya adalah tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri.
Ya, pada bulannya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Artinya status firman ini ya sama dengan statusnya Allah, derajatnya Allah gitu loh. Ya, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ada penegasan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman inilah yang kemudian mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Inilah yang dikisahkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dan ini menunjukkan keilahian daripada Yesus Kristus yang sampai saat ini diimani oleh orang Kristen. Seluruh orang Kristen dunia ini percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan berikutnya tentang apa yang mereka bahas di video tadi mengenai bahasa yang dipakai oleh Abraham ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Jadi tentu Abraham menggunakan bahasa bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan kita kenal penulisan kitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani gitu loh, bukan bahasa Arab ya. Jadi itu jelas. Jadi Agatha atau apologi Kristen di video tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya dengan jawaban yang sangat luar biasa dan pastinya ya jawaban yang memberkati kita ya. Semua pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan para lawan bicara daripada apologet ini sebenarnya baik untuk apa? Baik untuk mengingatkan kita tentang isi daripada Alkitab, mengingatkan kita tentang firman menjadi manusia itu siapa, dan itu adalah Yesus Kristus, mengingatkan kita tentang bahasa yang digunakan oleh Abraham, dan banyak hal yang mereka pertanyakan tentang iman Kristen, tentang Alkitab, dan tentu ya ini mengingatkan kita tentang isi daripada Alkitab itu sendiri. Karena kita sebagai orang Kristen pun ya perlu mengingat isi daripada Alkitab ya. Karena Alkitab adalah pedoman kehidupan orang Kristen ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian ya. Dan semoga hari ini kita semakin bahagia, kita semakin sukses, kita semakin bersukacita di dalam Tuhan, dan semoga kita senantiasa terberkati, semoga kita berkelimpahan, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita, senantiasa menolong kita, dan kiranya Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa menghibur hati kita. Nah, dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini ya. Semoga video ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.